Halo teman-teman, selamat siang. Di sini aku sama teman-teman mau ngejelasin apa sih sistem kendali dan contoh-contoh yang ada di kehidupan seharinya. Di sini aku nggak sendiri loh. Aku sama Kak Faza dan Kak Azmi. Halo Kak Faza, halo Kak Azmi. Halo. Halo. Iya, Halo. jadi di sini kita bertiga bakal ngejelasin nih apa itu sistem kendali. Betul banget. Betul banget. Tuh, lanjut Kak Faza. Nah, apa sih sistem kendali itu? Nah, jadi sistem kendali itu adalah suatu susunan komponen fisik yang terhubung atau terkait sedemikian rupa sehingga dapat memerintah, mengarahkan, atau mengatur diri sendiri atau sistem lain. Nah, sistem kendali itu tanpa kita sadari banyak banget loh contohnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada blender, ada setrika, dan lain-lain. Lanjut aja nih, Kak Faza. Sebelum kita ngejelasin contoh-contoh dan gimana sih cara kerjanya, kita ada dua pengertian dulu nih. Jadi sistem kendali itu terbagi menjadi dua. Ada sistem kendali loop terbuka dan ada sistem kendali loop tertutup. Sistem kendali loop terbuka itu apa sih? Yaitu suatu sistem kontrol yang mempunyai karakteristik di mana nilai keluaran tidak memberikan pengaruh terhadap sistem kontrol itu sendiri. Jadi, di dalam sistem open loop itu tidak ada umpan balik atau evaluasi terhadap keluaran. Apapun bentuk keluaran yang dihasilkan tidak akan pernah mempengaruhi sistem untuk memperbaikinya. Jadi nanti sistemnya itu diagram alurnya bakal sederhana ya. Nih, kayak contoh di bawah ini nih. Yaitu ada inputnya, set point, lalu masuk ke controller, habis itu controller ngasih sinyal ke elemen aktuator. Dari situ lanjut ke plan atau proses. Nah, dari plan atau proses itu keluarlah outputnya gitu. Sederhana banget kan? Nah, sekarang kita lanjut aja yuk ke contoh alat dan gimana cara kerjanya yang bakal dijelasin sama Kak Ami. Mangga Kak Ami. Oke, makasih ya Kak Dila. Selanjutnya bener banget nih kata Kak Dila, aku bakal ngejelasin salah satu contoh dari loop terbuka. Nah, yang pertama ada yang pasti kita udah semua familiar ya, ada lampu otomatis. Untuk cara kerjanya yang pertama akan ada arus listrik yang mengalir dan kontrolernya adalah intensitas cahaya dari luar ruangan. Untuk fotoselnya adalah sebagai aktuator dan lampu berperan sebagai plan atau proses dan outputnya adalah nyala atau padamnya lampu. Selanjutnya bakal ada nih sedikit soal gimana sih diagramnya. Boleh Kak Faza? Nah, untuk diagram alur kerja lampu otomatis itu sendiri, ya pertama-tama pastinya ada energi listrik dulu yang masuk ke dalam controller, yaitu intensitas cahaya di luar. Jadi, kita tuh butuh cahaya itu segimana sih? Nah, cara taunya itu adalah melihat intensitas cahaya yang ada di luar. Selanjutnya akan langsung masuk ke dalam aktuator atau fotosel, dan dari situ akan lanjut juga ke plant atau lampu itu sendiri. Dan dari lampu itu sendiri akan menghasilkan output, yaitu cahaya. Selanjutnya ada lagi nih contoh yang lain. Nah, contoh yang kedua yang nggak kalah familiar juga ya pastinya ada kipas angin. Dengan cara kerja itu menggunakan tenaga listrik sebagai penggeraknya. Nah, pada kipas angin ini terdapat kayak baling-baling gitu yang terhubung dengan motor dan motornya akan berputar sehingga baling-baling dapat menghembuskan angin. Dan kipas angin ini dapat dikontrol menggunakan kecepatan hembusan dan bisa dikontrol menggunakan kalau nggak tali penarik, remote control. Untuk diagram alirnya ada nih selanjutnya. Nah, pertama-tama pasti ada input dulu, yaitu kita tuh mau segimana lembab sih atau segimana dingin sih. Setelah kita tahu inputnya, baru masuk tuh ke controller, dan si controller ini yaitu relay kipas angin akan menggerakkan aktuator atau si motor kipas angin itu sendiri. Dan si aktuator ini akan menggerakkan plant atau baling-baling sehingga output yaitu tingkat kelembapan yang kita inginkan akan keluar dan akan sesuai dengan keinginan kita pastinya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk lagi nih ke sistem kendali loop tertutup yang akan jelasin sama Kak Dila. Mangga Kak Dila. Wah, makasih nih kami penjelasannya benar-benar menarik dan gampang dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal jelasin nih apa sistem kendali loop tertutup. Sistem
kendali loop tertutup itu adalah sistem kendali yang kinerjanya memiliki pengaruh terhadap keluarannya dan memiliki umpan balik terhadap proses yang berjalan. Jadi itu kebalikan dari yang sistem kendali loop terbuka kan. Kalau misalnya loop terbuka itu lebih sederhana, kalau loop tertutup itu lebih kompleks. Nah, di sini ada diagram alurnya. Di sini ada inputnya yaitu set point, lalu masuk ke controllernya, terus si controller itu ngasih sinyal ke elemen aktuator, lalu langsung masuk ke plan atau prosesnya. Nah, dari plan atau proses ini keluarlah output. Kalau misalkan outputnya itu nggak akan sesuai, kita akan balik ke sini, akan memberikan umpan balik, set ke atas lagi, balik lagi ke input dan memberikan sinyal error. Nah, sinyal error ini akan diterima, lalu akan masuk lagi ke controller, elemen aktuator, plan atau proses, dan output. Tuh. Nah, di sini juga ada contohnya nih teman-teman. Contoh dari sistem kendali loop tertutup. Dan gimana sih cara kerjanya yang bakal dijelasin sama Kak Faza. Mangga Kak Faza. Oke nih Tedila, jadi sekarang aku bakal ngejelasin contoh dari sistem kendali loop tertutup. Nah, yang pertama ada Blender. Kalian pasti udah pada tahu kan Blender itu apa? Tapi udah pada tahu belum cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya itu, bila arus listrik mengalir dan manusia itu sebagai controllernya akan menekan tombol on atau off pada blender. Maka blendernya akan mulai bekerja. Nah, outputnya ini berupa hasil blender yang kemudian dilihat lagi oleh mata manusia sebagai sensornya. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan? Jika sudah sesuai, outputnya akan berhubungan dengan controller. Dalam hal ini, manusia akan mendapatkan hasil blender yang diinginkan atau output yang diinginkan. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin nih diagram alur dari cara kerja blender. Nah, yang pertama ini ada input yang berupa arus listrik. Setelah itu, arus listrik akan masuk. Nah, dikontrolnya itu oleh manusia. Lalu manusia ini akan menekan tombol on dan off. On atau off. Nah, tombol on atau off ini berlaku sebagai aktuator. Selanjutnya akan menuju ke plan atau prosesnya. Nah, plannya itu dikerjakan oleh putaran pisau blender. Setelah itu akan menghasilkan output atau hasil blender yang diinginkan. Nah, jika hasilnya itu belum sesuai, maka akan ada sinyal umpan balik oleh mata manusia. Lalu akan memberikan sinyal error, lalu kembali lagi ke controller, aktuator, plan, sampai outputnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya selain blender, ada juga nih alat sistem kendali loop tertutup, yaitu setrika. Nah, gimana sih cara kerja dari setrika? Cara kerja dari setrika ini memanfaatkan termostat. Nah, jadi saat suhu acuan itu diatur, inputnya itu berupa aliran listrik dialirkan ke elemen pemanas, mencapai suhu yang diatur sebagai acuan. Lalu setelah suhu keluaran mencapai suhu acuan, akan ada sinyal umpan balik ke saklar temperatur, yang nanti akhirnya akan memutuskan aliran listrik ke elemen pemanas, agar suhu yang dihasilkan itu tidak melebihi suhu acuannya. Sebaliknya, ketika elemen pemanas tidak mendapatkan arus listrik, suhu keluarannya akan turun dan lebih rendah dari suhu acuan. Oke, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin diagram alur kerja dari setrika. Nah, yang pertama ini ada input berupa arus listrik, lalu akan dikontrol oleh saklar temperatur. Nah, jadi saklar temperatur ini akan mengatur temperatur berapa sih yang akan diinginkan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh elemen pemanasnya yang sebagai aktuatornya. Lalu setelah itu akan dilanjutkan ke plannya atau prosesnya, yaitu oleh setrikanya, lalu akan mengeluarkan output berupa temperatur yang diinginkan. Nah, jika sampai temperatur yang diinginkan, akan memberikan umpan balik agar temperaturnya itu tidak melebihi suhu temperatur yang diinginkan.
Nah, segitu aja tuh penjelasan dari Kak Faza, Kak Ami. Jadi benar-benar kita tuh nggak boleh tahu alat doang, kita harus tahu gimana sih cara kerja alat yang kita pakai sehari-hari. Itu benar-benar alat yang banyak dan umum banget kita temuin ya. Mau di rumah, mau di mana-mana itu pasti ketemu. Segitu aja nih penjelasan dari saya, Siti Nadila, dan Kak Faza, dan Kak Ami. Terima kasih. Dadah! Dadah! Dadah!